vintage. Secara perspektif di perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan perdagangan, OLED telah menjadi salah satu pemimpin dalam penggunaan teknologi terobosan itu dengan adanya pada tahun 1898 dan kabel transatlantik pada tahun 1896. Pedoman ini sangat meningkatkan kecepatan komunikasi dan menunjukkan nilainya globalisasi keuangan hingga pada tahun 1950 transaksi dilakukan melalui telepon, surat atau secara langsung. Saham bersifat sebagai sertifikat di atas kertas oleh piarang atau oleh klien sendiri dan dapat diberikan untuk menebus setiap saham. Kemudian pada tahun 1950-an IBM sebagai perusahaan komputer dan mencanangkan hadirnya perusahaan komputer atau PC, Diners Club dan American Express memperkenalkan kartu kredit pertama. Kemudian disusul lahirnya mesin fax yang keluar pada tahun 1994 melalui kabel bukan hari itu atau dekat bulan seperti layaknya persyaratan tradisional di masa lalu. Kemudian hadirnya vintage telah membawa kemajuan yang signifikan di sektor keuangan. Kemajuan vintage dan datang tanpa masalah. Contohnya adalah dengan tumbuhnya ekonomi seperti 1987 ini disebabkan oleh sistem perdagangan keuangan yang berkomputerisasi. Penyebab krisis global tahun 2009 sampai 2008 terjadi akibat kebangkrutan Lehman Brothers Holdings Corporation yang merupakan bank investasi di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut menawarkan KPR atau kredit perumahan rakyat kepada debitur yang tidak punya pendapatan dan berisiko tinggi. Salah besarnya adalah Lehman Brothers mengemas KPR tersebut menjadi instrumen derivatif dan diperjualbelikan di market keuangan global yang besar terjadi di banyak debitur yang mengalami gagal bayar. Sebelum munculnya kartu kredit yang seperti sekarang kita gunakan, ada beberapa tahapan-tahapan yang telah digunakan oleh orang-orang perbankan dan lembaga keuangan lainnya pada zaman dulu. Yang pertama itu ada mesin faksimiler yang muncul pada tahun 1966. Mesin faksimiler atau sering disingkat dengan mesin fax merupakan suatu teknologi yang berbasiskan telekomunikasi yang berfungsi untuk mengirimkan dokumen yang sama persis dengan aslinya. Layanan ini menggunakan jaringan telepon untuk mengirim dari pengirim ke penerima. Bentuk dari mesin faksimiler adalah cetakan di kertas Latin, yakni faksimili atau bentuk dengan ungkapan maximiler yang bermakna membuat tiruan yang sama persis dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, teknologi yang kedua yaitu kabel transatlantik yang muncul juga pada tahun 1866. Sebagian besar komunikasi kecepatan pilihan saat ini yang terjadi antara terminal komputer atau antara ponsel yang terletak di benua yang berbeda dimungkinkan karena jaringan kabel komunikasi yang terletak di dasar laut. Kabel komunikasi bawah laut yang terbuat dari tembaga dan serat optik ini berfungsi untuk membawa hampir seluruh prioritas komunikasi antar benua. Mereka mewakili revolusi teknologi besar, tapi kabel ini bukan teknologi baru. Faktanya, kabel komunikasi antar benua pertama diletakkan lebih dari 150 tahun yang lalu. Selanjutnya yang ketiga ada Diners Club tahun 1990. Awalnya kartu disebut dengan istilah Diners Club Card. Berawal di tahun 1949 ketika raja seorang bangsa bernama Frank pergi ke Landongbek setelah mengenal virus dengan terkenal. Pada saat kalian datang, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan dompetnya. Dari kejadian ini, Frank memulai dokumennya untuk mencari solusi uang tunai agar terjelasan tertinggal yang mungkin akan sering dialami oleh orang lain. Tahun 1950, Frank bersama rekannya Raul Schneider mencari restoran tersebut dengan menggunakan kartu pembayaran yang cukup unik. Inilah cikal bakal kartu kredit yang terkenal hingga saat ini. Semuanya berawal dari Diners Club yang saat itu adalah jenis kartu yang dinamakan Change Card. Kemudian, kartu Change Card adalah kartu kredit dalam arti konsumen dapat menerima pembayaran berdasarkan prinsip transaksi atau berkredit di toko atau merchant. Bank akan membayar terlebih dahulu kepada toko dan bulan selanjutnya maka bank yang akan menagih konsumen dan konsumen wajib membayar secara sedikit berbeda dengan kartu kredit yang kita kenal sekarang. Namun demikian adalah benar bahwa setiap kartu kredit berawal dari Diners Club. Kartu Diners Club adalah kartu dengan sistem tertunda tunda pembayaran. Pertama, buat konsumen, semua konsumen pemilik Diners Club disamakan di semua restoran tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu untuk kredit. Perusahaan Diners
gelap yang akan membayarkan pendidikan dulu kepada toko atau restoran, lalu akan ditemukan di kepada si pemilik. Sejak saat itu, pengguna kartu dinersial begitu terkenal di Amerika pada tahun-tahun yang bersamaan ditemukanlah pembuat bahan kartu dengan bahan dasar plastik yang menciptakan pesona karena waktu itu kartu masih menggunakan bahan dasar kertas. Kemudian kurang lebih itulah sejarah singkat mencipta kartu kredit yang terkenal sekarang. Di kartu kredit yang sudah melewati banyak tahapan dan membutuhkan waktu berabad-abad hingga sekarang. Semua penemuan selalu membutuhkan banyak pengorbanan dan proses tidak sederhana yang ditangkap, apalagi mengatakan bahwa kartu kredit adalah hutang. Kemudian kartu antar bank yang muncul pada tahun 1966 atau Mastercard. Kelompok usaha perbankan di California membentuk suatu kelompok bernama Interbank Card Association atau ICA. Pada tahun 1979, Mastercard yang dikenal dengan nama Mastercard pada awal era 1990-an, Mastercard memberi kartu kredit akses di Italia Raya dan menghentikan penggunaan dana akses. Pada tahun 2002, Mastercard International bergabung dengan POB International yang merupakan asosiasi kartu kredit jumlah pengguna sangat besar Eropa yang selama bertahun-tahun menerbitkan kartu kredit bernama Eurocard. Nah, selanjutnya apa sih financial technology itu? Financial technology atau solusi vintage adalah merupakan strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan kombinasi financial service dengan teknologi modern yang inovatif. Financial technology atau vintage merupakan gambaran dari sebuah perusahaan yang menggunakan berbagai model bisnis yang inovatif dan menggunakan teknologi modern yang memiliki peluang dalam melakukan transformasi yang layanan finansial dan dalam kondisi tersebut dapat menghasilkan strategi bisnis baru, aplikasi dan inovasi produk dalam layanan finansial berbasis teknologi. Kemudian, lalu bagaimana finansial teknologi di Indonesia? Selain keberadaan e-commerce besar yang menunjang keberadaannya, perkembangan aplikasi teknologi finansial di Indonesia juga patut diperhitungkan. Untuk jasa vintage yang umum di Indonesia mulai sistem pembayaran, peer-to-peer lending yang menyediakan akses pembiayaan, investment management, market provisioning, dan equity crowdfunding. Potensi vintage yang masih dapat terus berkembang ini masih memiliki tantangan yang harus diselesaikan agar aplikasinya optimal dan tepat guna. Di antaranya dari segi regulasi yang kurang melindungi vintage adalah risiko fraud atau pencurian karena data palsu dan adanya prinsip Know Your Customer atau PAC yang konvensional. Dengan big data analisis dan keberadaan vintage akan semakin mudah mengetahui pola dan karakter keuangan individu. Selain ini, data ini akan mensinkronisasi dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat secara akurat. Pola pembelian masyarakat secara real-time memprediksi penerimaan dan pembayaran pajak secara akurat. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme kerja finansial teknologi atau vintage. Dalam 5 tahun terakhir ini, para pelaku vintage mempermudah dalam proses transaksi menggunakan QR Code dan bersifat contactless dan tidak perlu adanya mesin edisi. Nah, yang pertama yaitu ada e-wallet. Internet dan teknologi baru membuat pembayaran menjadi sederhana, cepat, dan aman. Beberapa perusahaan ini saat ini check out sekarang mungkin akan menghilangkan kartu kredit dengan pembayaran bank langsung ke trader atau bayar dengan telepon kita dan hindari waktunya atau kartu kredit sama sekali. Kemudian dengan teknologi yang terus berkembang, sehingga ada banyak alasan dan akan menggunakan dompet digital bahkan mungkin menggantikan dompet tradisional. Di antaranya adalah kenyamanan, lebih aman, keuangan lebih terorganisir, penggunaan alat pembayaran tanpa terjadi kontak, dan mendapatkan hadiah untuk pembelian. Inilah beberapa manfaat untuk penggunaan pembayaran menggunakan e-wallet. Kemudian yang kedua ada peer-to-peer lending. Vintage yang juga bisa diikuti sektor ini cukup banyak. Beberapa layanan yang termasuk dalam kategori ini adalah untuk keperluan penambahan modal, deposito, pinjaman atau lending. Beberapa perusahaan yang masuk kategori ini contohnya modal murah, investri, uang teman dan eksteran dan lain sebagainya. Nah, vintage sektor ini sering disebut peer-to-peer lending atau P2P yang menawarkan kepada investor dan peminjam beberapa keuntungan dibandingkan bentuk keuangan yang lebih konvensional, tapi ada juga potensi kerugiannya. Kemudian yang ketiga ada crowdfunding. Crowdfunding sebagai sistem pembiayaan yang dihidupi
dan demokratis karena konsep crowdfunding adalah kumpulan dengan skala kecil namun berasal dari sejumlah orang dan dapat memadai sebuah proyek. Crowdfunding dikelola oleh sebuah platform berbasis internet sehingga mudah diakses. Crowdfunding yang menjadi tren investasi online di website akan menampilkan berbagai modus seperti website toko online. Namun yang membedakan ialah produk tersebut dijual melainkan untuk pendanaan dari pengguna dapat dengan mudah menyimpan dana seperti dalam jual beli di toko online. Selanjutnya microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyedia layanan finansial. Yang kelima ada payment gateway. Payment gateway merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh fintech dalam payment gateway itu PayPal. Selanjutnya ada investasi. Seiring berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dapat menanamkan modalnya. Kemudian ada bank digital. Jenis fintech yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksi termasuk digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking karena alat transaksinya yang masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Itulah teman dari saya, kurang lebih berhubungan dengan ini.